Sidang gugatan Ustadz Yusuf Mansur atas kasus patungan usaha kembali digelar. Dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, kemarin beragendakan replik dari penggugat. Pihak UYM diberi waktu oleh majelis hakim untuk menjawab replik yang diajukan oleh penggugat alias duplik. Namun saat dimintai keterangan lebih lanjut soal apa saja yang bakal dipersiapkan pada sidang duplik nanti, kuasa hukum UYM enggan menjawab. Hari ini pemeriksaan perkara 1340, hari ini replik dari penggugat. Hanya itu besok, jadi kita dikasih waktu 2 minggu untuk menjawab duplik dari pihak kita lah. Untuk perkara ini patungan usaha. Nah itu kalau itu patungan usaha gimana? Kalau misalnya itu udah masuk ini ya, udah masuk pokok perkara, jadi nanti ditanyakan aja langsung kepada penggugatnya gitu loh. Intinya masih tetap hampir sama lah dengan perkara yang kemarin gitu. Prosesnya sekarang proses hukum ya. Jadi tadi jawaban dari kita atas jawaban dari para penggugat, yaitu Saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Nah, kita counter saat ini kita tuangkan dalam replik. Jadi di situ Yusuf Mansur melalui kuasanya menolak apa yang kita gugat. Nah, padahal dari Yusuf Mansur sendiri sudah mengakui bahwa memang ada 10 yang kita kuasai itu sama sekali belum dikembalikan dananya. Tapi saat proses sidang ini kok ditolak gitu loh. Seakan-akan 10 orang ini tidak dianggap. Nah, kita kasih bukti nanti di jawaban Saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu. Program patungan yang diprakarsai oleh UYM ini bermula pada tahun 2013 dan 2014. Namun sayangnya ketika uang itu sudah masuk dari para jamaah, justru UYM diduga ingkar janji lantaran tak bisa memberikan hak yang menjadi kewajiban. Hingga saat ini, pihak penggugat mengungkap jika 12 orang penggugat, baru 2 yang dibayar, sedangkan 10 orang lagi sama sekali belum dikembalikan uangnya. Ya, detailnya dari kasus ini yaitu tentang adanya program patungan usaha yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2013 dan 2014 gitu loh. Namun tidak ada tindak lanjut dari Yusuf Mansur, Saudara Yusuf Mansur untuk pengelolaan dana yang sudah dikumpulkan dari sebagian jamaahnya. Ya karena adanya wan prestasi, ingkar janji. Jadi ingkar janji ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, tidak memberikan hak-hak yang menjadi kewajiban yang Yusuf Mansur terhadap hak-hak klien kami. Sampai saat ini, sampai kita ajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang. Penggugat yang kita kuasai saat ini ada 12 orang. Jadi 10 belum dibayar sama sekali, ya, belum dibayar sama sekali, belum dikembalikan sama sekali, belum dikasih, ya kan, keuntungan yang telah dijanjikan 8% setelah penempatan ya dana tersebut, ya per tahun itu belum sama sekali. Kalau kerugian pokoknya itu sekitar plus bunga ya yang dijanjikan ya itu 270 sekian. Nah, kerugian imaterial kita minta 500 juta sekian. Melihat perjanjian, program patungan usaha ini sejatinya sampai tahun 2022. Namun sayangnya, menurut tim kuasa hukum penggugat, perjanjian itu justru diingkari. Apalagi para penggugat mengklaim jika mereka memiliki atas hak hotel. Sayangnya, keuntungan bahkan pokoknya pun tidak dikembalikan oleh UYM. Penggugat juga melihat selama proses patungan usaha ini berlangsung, tak ada laporan keuangan yang jelas kepada investor terkait pengelolaan dana tersebut. Karena ini istilahnya yang kita ajukan ini dalam hal materialnya kan nggak terlalu besar-besar, nggak sampai miliaran kan, hanya 275 ya sekian dan 500. Itu pun 500 kan hak kita, karena kita merasa dirugikan baik itu imaterial maupun material. Udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Nah itu kan seharusnya diperhitungkan kan gitu. Ya, kami tetap berharap lah kalau bisa Saudara Haji Yusuf Mansur, ya, Saudari Jody Broto Suseno, ya, ayo selesaikan yang sudah menjadi kewajiban Anda atas yang Anda langgar terhadap hak-hak klien kami kan gitu. Jangan istilahnya di televisi ya keluar-keluar yang ada yang korban patungan usaha mau anaknya disekolahkan apa segala macam terlalu tinggi ya, namun prakteknya kenyataannya
sampai saat pun kita udah gugatan mana nggak ada etikat baik sama sekali kan gitu. Jadi orang terbaik juga bukan orang yang nggak pernah salah, tapi bagaimana kemudian dia punya salah, dia bertanggung jawab, memperbaiki, nggak lari, nggak kabur, kan gitu. Lah kan gua pulang, gitu ya. Dan kita juga masih berjalan, kasus masih berjalan, masih ada berapa di Pengadilan Negeri Tangerang masih ada 2, di Pengadilan Selatan masih ada 1. Kita ikutin, kita hormatin semuanya. Sekaligus saya bilang bahwa ya sudah, ayo kita lanjutkan gitu loh, sampai kemudian terjadi ketetapan dari Allah berdasarkan kemudian pengadilan yang terjadi di Indonesia. Dan saya, kawan-kawan Darul Quran, membersihkan hati. Tidak akan ada intervensi dari mana-mana, nggak ada. Dan kita benar-benar melakukan semua prosesnya dengan baik sebagai warga negara yang baik. Yang jelas, pihak menggugat akan terus mengupayakan haknya yang hingga saat ini belum ditunaikan oleh UYM. Meski demikian, kubu UYM pun sepertinya tak tinggal diam. Mereka juga bakal mengeluarkan beberapa bukti-bukti saat pembacaan duplik. Nggak ada cerita menang kalah. Ini cerita bagaimana Yusuf Mansur belajar tuh gitu aja dah. Pokoknya kalau emang ada yang salah, insya Allah kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang-kurang, insya Allah kita coba sempurnakan. Nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah. Menang itu adalah ketika kita bisa memperbaiki kesalahan. Menang adalah ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa memukul, menahan diri untuk tidak bergembira di atas kesusahan orang, menahan diri untuk tidak bergembira di saat justru masalah masih belum selesai. Nah, kemenangan itu adalah bagaimana kita juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak basa-basi, emang begitu. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama Yusuf Mansur jadi pelajaran gitu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Ya kita ikutin aja, nanti dari duplik, setelah duplik nanti ada pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan saksi, ya kita ikutin aja prosesnya. Ya kita hanya ngikutin penggugat aja ya, nanti kalau ada detailnya langsung tanyain aja. Gugatannya itu penggugat lah yang lebih lebih paham, lebih ngerti lah apa yang mereka gugat gitu loh, kita tanya. Di tempat terpisah, Putra Siregar juga masih terus mencari keadilan atas dugaan pengeroyokan. Dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, beragendakan keterangan dari para saksi. Saksi kali ini dari pihak Putra Siregar. Pihak Putra Siregar membawa 2 orang saksi yang melihat persis saat kejadian berlangsung. Kita barusan menghadirkan saksi adik judge ya yang meringan terdakwa. Jadi keterangan saksi ini kita bisa ketahui fakta sebagai klarifikasi dari beberapa persepsi-persepsi yang kemarin kami sampaikan dalam persidangan oleh saksi fakta. Tadi saya jelasin ya, saya narik Riko dan Bang Putra untuk keluar. Cuman Riko pengen ngejemput temennya. Akhirnya istri saya dan Bang Putra nemenin Riko lagi masuk. Nah begitu turun lagi baru saudara MNA ngomong kayak gitu dan refleks dibilang sama Bang Putra, "Loh siapa yang mukul?" Kuasa hukum Putra berharap jika kesaksian 2 saksi ini bisa meringankan Putra Siregar dan berharap bisa lepas dari jerat hukum. Apalagi dalam kasus ini, pengusaha ponsel itu sama sekali tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan kubu pelapor. Jadi bukan sebagai satu persetujuan tapi penolakan. Karena Bang Putra Siregar sejak awal pun tidak pernah merasa memukul seseorang, dia hanya melerai.